Oh, Pak Khoir. Ini mic-nya, mic. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kok kurang paham sedikit ya. Masalah anak itu memang tanggung jawab orang tua. Ustadz tadi mengatakan bahwa apabila anak itu melakukan suatu kesalahan maka orang tua yang akan disalahkan, seperti itu. Yang saya belum paham itu begini, Tat. Orang tua itu, namanya orang tua itu pasti mendidik anak sebaik-baiknya, Tat. Lah seandainya orang tua sudah maksimal mendidik anak, kok ternyata anak ini tumbuh dewasa kok melakukan kesalahan, apakah orang tua ini besok akan ditanya, Tat, kira-kira? Wong orang tua ini kan sudah maksimal mendidik, sementara orang tua itu kan cuman bisa memberi nasihat. Nah, ini salah, ini baik. Lah sementara yang bisa memberi hidayah itu kan cuman Allah Ta'ala. Lah jangankan kita manusia, Rasulullah pun tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya yang namanya Abu Thalib. Lah sekian, Tat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Seorang itu mendapatkan apa yang dia usahakan. Jadi orang tua tetap dia bertanggung jawab atas keluarga dia, atas anak dan istrinya. Artinya dia menyiapkan jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah maksimal, sudah mendidik ini itu, ya, tapi kemudian anaknya ini jadi ketika sudah masa-masa sampai dewasa, di awal-awal ini kan tanggung jawab orang tua. Kalau sudah balik kan dia tanggung jawab sendiri. Ya. Kalau dari awal ketika menjadi tanggung jawab orang tua ini, orang tua betul-betul mendidik, nah, maka dia bisa berhujjah di hadapan Allah. Saya sudah begini ya Allah, begini. Selanjutnya ini adalah atas kehendakmu. Ya. Seperti seperti Nabi Isa itu loh. Nabi Isa ketika ditanya kenapa umat kamu kok umat kamu kok ini menyembahmu, ya, menuhankan kamu, maka Nabi Isa kan berhujjah di hadapan Allah kan seperti itu. Engkau Maha tahu ya Allah, selama saya itu saya dakwahkan untuk mentauhidkan kamu, dan Engkau Maha tahu setelah saya tidak ada mereka bagaimana, Engkau yang Maha tahu. Itu berhujjah kan gitu. Artinya ketika orang tua itu di masa anak itu berada dalam tanggung jawabnya, dia betul-betul mengkawal, ya, itu dia bisa berhujjah, ya. Dan inilah hujjah yang penting, ya, saya sudah ini ya Allah, kan gitu. Bagaimana dia berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau dia ini kemudian menjadi penyebab, ini yang ini, anak ini rusak gara-gara nggak pernah dididik oleh orang tua. Ini nanti akan ditanya. Baik anaknya itu baik tadi, baik dia ini anaknya baik atau buruk, ini akan menjadi pertanyaan. Kenapa anak kamu buruk? Oh, karena ini. Kenapa saya dihadapkan, disalahkan karena ini? Karena kamu nggak mengarahkan sehingga anak kamu buruk kan seperti itu. Tapi ketika tadi dia sudah betul-betul mendidiknya sampai dewasa, tapi kemudian anaknya punya jalan yang lain, nah ini dia bisa berhujjah. Engkau Maha tahu yang saya kerjakan ya Allah, saya sudah begini, tapi dia memilih jalan yang lain. Ini namanya ujian. Ada orang tua kan seperti itu, ya. Itu namanya ujian. Yang penting orang tua itu mengerjakan sesuai dengan tuntunan, itu mendidik yang baik tadi itu. Ketika tidak berhasil, itu namanya cobaan ujian, ya.
Makanya tadi seperti dua anaknya Nabi Nuh kok ada yang seperti itu, istrinya kok seperti itu, ya, berarti dia enggak, berarti Nabi kok nggak bisa mendidik kan? Yang kadang kita seperti itu, Nabi kok nggak bisa mendidik kan gini, oh anaknya bisa seperti itu. Kemudian kita mencari kebenaran, pembenaran. Oh, Nabi saja nggak bisa mendidik, kalau anak saya keliru, jangan begitu. Ya itu kadang kalau kita sudah maksimal kemudian nggak sesuai harapan, nah itu namanya cobaan. Kan seperti itu. Yang penting tadi itu kita bisa berhujjah nanti menyiapkan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan bukti. Betul, sudah saya pondokkan di Al-Ikhlas ya Allah, begini. Nah, itu yang menjadi jawaban itu. Ya, yang penting tadi itu dikawal dari awal. Jangan sampai nunggu rusak. Ya, ketika nunggu rusak ini obatnya mahal. Tapi kalau ketika geser sedikit diluruskan, geser sedikit diluruskan, nah insya Allah akan terjaga sesuai dengan kefitrahannya. Karena tadi ya diantara tadi keistimewaan yang Allah berikan kepada kita manusia itu ada fitrah. Allah ciptakan kita dalam keadaan fitrah, kemudian nanti ketika besar juga tetap ada fitrah tadi itu, ada kata hati, sehingga ketika jauh belok mesti ingin kembali. Nah itu diantara Allah membantu hambanya untuk kembali ke jalan yang lurus ya. Yang penting kita tadi usaha dan juga berdoa. Ulama saja kan seperti itu, saya mendidik anak saya tapi kok anak saya kok susah diatur, maka kemudian dia sholat. Dalam sholatnya, ya Allah saya sudah berusaha maksimal, ya Allah bantu saya, ya Allah gini, serahkan ya. Ada yang saya sholat sudah capek mau berhenti, tiba-tiba ingat anak saya tambahkan sholat agar anak saya ini, artinya saya sholat itu diniatkan tirakat untuk anaknya, menghadiahkan sholat untuk anaknya agar anaknya ini jadi soleh dan soleha. Apakah kita sudah seperti itu? Pernahkah kita mentirakatkan sholat kita untuk anak kita? Dan ini itu mungkin salah satu cara ya agar Allah membantu kita dalam mendidik anak kita yang susah diatur ya, yaitu dengan tadi itu ya, sholat ya, mentirakati anak dengan sholat. Artinya dalam sholat itu kita hadiahkan untuk anak kita dan mendoakan anak kita dalam sholat tersebut. Anaknya 5 mungkin 10 rakaat itu 2 rakaat itu untuk anak 1, 2 rakaat untuk kedua. Nah itu kan insya Allah bisa jadi solusi ya. Terakhir Ustadz, saya ingin juga bertanya, yaitu